Shalom, haleluya. Senang sekali dapat bertemu dengan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus lewat program kesukaan kita, Renungan Harian. Kiranya renungan hari ini dapat memberkati kita semua dimanapun kita berada. Roh Kudus kiranya memberkati hambanya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita sekaliannya. Renungan kita hari ini bertemakan janganlah gelisah hatimu, yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Saudara kekasih, pasal 14 kitab Yohanes ini berisi tentang kata perpisahan Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum ia ditangkap, diadili, dan mati, lalu bangkit kembali dari antara orang mati dan naik ke surga. Kalau kita baca pasal-pasal 14, 15, dan 16, semua berupa kata nasihat-nasihat dan kata-kata perpisahan yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya. Pasal 17 tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Dan kalau dilanjut lagi ke pasal berikutnya, pasal 18 menceritakan tentang penangkapan Yesus. Dan selanjutnya pasal 19, Yesus diadili dan dihukum mati. Demikian seterusnya pasal 20 menceritakan Yesus bangkit. Dan pasal terakhir, pasal 21 bercerita tentang bagaimana Yesus menampakkan diri. Kita kembali ke pasal 14. Pasal yang menceritakan kata-kata perpisahan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saudaraku, kalau berpisah pasti ada rasa sedih dan rasa kehilangan. Di antara murid, apalagi selama 3,5 tahun belakangan ini, Yesus ada bersama-sama dengan mereka, melayani bersama, merasakan susah senang, dimusuhi, dicemooh, di lain sisi disukai, dikasihi, dan masih banyak kejadian yang mereka lewati bersama. Tidak pernah lekang dan tidak pernah berpisah dari Yesus. Dan saat ini saat perpisahan akan terjadi. Makanya di awal dari pasal ini Yesus berkata kepada mereka, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus tahu bahwa hati murid-murid pasti sedih dan gelisah ketika mereka tahu bahwa Dia akan pergi. Yesus memberikan satu cara untuk mengatasi kegelisahan hati, yaitu dengan cara percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus, dan memberikan janji kepada mereka. Saudaraku, dalam hidup saudara, ketika kegelisahan datang, apa yang biasa saudara lakukan? Di lain pihak, ada banyak cara orang untuk mengatasi kegelisahan. Beberapa di antaranya adalah mendengarkan musik, mungkin pergi ke tempat-tempat hiburan, kiranya hati mereka dapat terhibur, melupakan kegelisahan. Pergi ke tempat acara yang diperkirakan dapat menyenangkan hati. Dan bahkan dengan cara-cara yang di luar daripada kehendak Allah, melakukan hal-hal yang negatif dan menurut mereka menyenangkan hati mereka. Tapi kita lihat dalam ayat 1 pasal 14 ini berkata, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, kata Yesus. Inilah cara yang paling tepat untuk membuang dan mengatasi kegelisahan hati,
Yesus akan melakukan apapun untuk umatnya. Ia menjamin pemeliharaan hari ini dan menjamin hari kedepannya akan kemanakah umatnya dibawa. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Yesus menyampaikan bahwa ada banyak tempat tinggal di sorga, di rumah Bapa. Jadi di dunia ini janganlah gelisah hatimu. Dunia ini memang harus ditinggalkan. Dengan tegas Yesus meyakinkan mereka, jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Demikian Yesus berkata. Artinya Yesus hendak menandaskan, aku ini serius, tidak bercanda. Kalau tidak benar, masakan aku mengatakannya kepadamu? Demikian maksud Yesus. Yesus bukanlah seorang pemimpin yang hendak mencoba menyuap para pengikutnya dengan janji-janji muluk, janji-janji yang sepertinya enak didengar. Yesus hendak menyatakan suatu kebenaran yang akan terjadi kelak bagi murid-muridnya, bagi siapa saja yang mau percaya kepadanya. Yesus berkata bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka yang percaya kepadanya, dan kelak ke sana mereka dibawa. Yesus menyatakan dengan tegas apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Ini adalah pernyataan profetik. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Demikian kata Yesus dalam ayat ini. Yesus hendak menenangkan kegelisahan hati para muridnya, supaya mereka tahu bahwa ia pergi ke rumah Bapa, ke tempat yang nantinya juga mereka ada di sana bersama dengan Dia. Yesus hendak menyediakan tempat. Kemenangan terakhir, ini adalah puncak dari segala hidup orang percaya, yaitu tinggal di rumah Bapa. Di hari kemenangannya, Yesus akan bersama pengikutnya, para muridnya, saudara dan saya akan tinggal bersama di sana, di rumah Bapa di surga yang mulia dan kekal. Tinggal bersama Yesus untuk selama-lamanya. Surga menceritakan keadaan di mana kita akan selalu hidup bersama Yesus dalam waktu yang tidak terbatas, selama-lamanya. Jadi saudaraku, dalam waktu kapanpun janganlah pernah gelisah hatimu. Yesus menyediakan tempat bagi kita, rumah yang mulia. Dunia ini bukan tempat kita. Di sini kita hanya sementara untuk melakukan tugas kerja sebagai duta kerajaan surga. Kewargaan kita adalah kewargaan surga. Kelak kita akan pulang setelah tugas duta kerajaan ini selesai, dan kita akan menerima upah itu, yaitu kehidupan yang kekal bersama Yesus untuk selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya dapat memberi semangat bagi kita untuk tidak gelisah, karena ada jaminan rumah kita disiapkan di surga. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami bersukacita karena firman-Mu melawat kami hari ini, memberkati kami, dan memberi perintah kepada kami supaya hati kami tidak merasa gelisah. Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami. Dunia ini hanyalah tempat kami melakukan pekerjaan yang Engkau embankan kepada kami, yaitu sebagai pekerja duta kerajaan, utusan surga
untuk melakukan budaya-budaya surga di dunia ini, supaya dunia ini percaya Engkau dan banyak jiwa diselamatkan. Setelah selesai melaksanakan tugas, kami akan pulang ke rumah kami, yaitu tempat yang Engkau telah sediakan bagi kami. Di sana kami akan tinggal bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah iman kami kepadamu. Terpujilah namamu hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian yang datang menemui kita hari ini. Biarlah janji Tuhan dalam renungan ini kita ingat, supaya hati kita tidak gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Yesus. Sampai bertemu kembali dalam program renungan harian berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.